Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ya, sebelum saya bahas, biar tidak salah paham netizen yang tadi dibacakan oleh Pak Kholis ya. Jadi itu ceritanya ada Gus Jazuli ketika live, kemudian ada Bocil, Habib Bocil, anaknya Habib Hani loh, yang dianggap wali sama orang itu loh. Jadi namanya Ba'agir bin Hani bin Yahya As-Segaf. Nah komennya seperti ini, monggo coba Pak Sakur di zoom. Ini biar di screenshot sama orang-orang. Ini penting. Gitu biar tidak salah paham. Baca sendiri. Jadi kita jangan menyampingkan begini. Ketika kita membahas mereka kemudian kamu marah, sementara mereka sampai mengatakan seperti ini, bahkan ratusan tahun mereka itu sampai menghina ulama-ulama kita. Nah justru ini yang rasis itu siapa gitu. Kalau saya tidak menyalahkan Pak Mujib seperti itu sampai alaihim lanatullah, wong mereka aja melaknat ulama-ulama kita kok. Tidak pernah mengatakan mereka oknum ulama begitu mereka. Nah ini yang harus kita pahami. Ini dari Bagir nih, Bagir bin Hani itu Bocil. Ini saya punya fotonya nih, saya ada fotonya nih orangnya nih fotonya. Ini orang yang ngomong, katanya orang pribumi itu kita anggap aja kecoa yang naik mimbar, katanya banyak bacot. Coba kita ditasbihkan seperti kecoa. Ini kalau saya pikir, apakah RA Robito Alawiyah gak bisa mendidik orang-orang seperti ini? Ini kan terang-terangan. Apalagi kalau kita buka yang lain-lainnya banyak begitu loh ya. Coba diperhatikan. Orang ini nih anaknya Habib Hani. Habib Hani ini adalah salah satu muridnya Habib Lutfi yang dijadikan delegasi keliling untuk mencari kuburan oleh Habib Lutfi. Loh, ini fakta. Dia sendiri di Cilongok mengatakan demikian. Habib Hani itu mengatakan, saya ini ditugaskan oleh Habib Lutfi untuk mencari kuburan-kuburan yang keramat, katanya begitu. Yang kemudian nanti dialawikan. Itu salah satu delegasinya, gitu kan. Nah, yang ngomong tadi ini adalah Bagir, ini adalah anaknya. Pribumi itu kita anggap aja sebagai kecoa naik mimbar dikasih makan banyak bacot. Nah kan, coba sudah mah ada yang nyebut ulama celeng, ulama tae, ulama ayam ke kita kiai. Kalau ada kiai nikah sama syarifah itu bukan kiai, namanya kiai tae, kiai ayam itu ada. Sirehan tuh, Sirehan Al-Qadri itu banyak loh. Nah ini kita ini ingin memahamkan kepada umat bahwa orang-orang seperti mereka, sekalipun dia itu mengatasnamakan diri dzurriyyah Rasulullah, justru ini akan menyesatkan umat, membahayakan umat. Baru aja kita senggol, kita kritik mereka, ini ada yang kepanasan, kan begitu ya. Sementara ratusan tahun Indonesia ini dijajah, diperbudak, didoktrin dengan rasisnya mereka, dengan klan-klan mereka yang merasa dirinya lebih mulia. Ini diam saja, kan begitu. Ini ironis gitu. Tapi saya pada malam hari ini ingin melanjutkan tema yang kemarin tentang al-kafa'ah. Begitu ya, kesetaraan di dalam pernikahan. Karena kita ini mendengar langsung dari madhab-madhab baru yang dikeluarkan oleh oknum-oknum habaib yang mengatakan kalau ada syarifah dinikahi orang yang selain Sayyid Syarif Habib, maka nikahnya tidak sah, dihukumi zina. Kan begitu. Ini kan madhab baru. Ini mengalahkan istihadnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi ini. Begitu. Bahkan sampai kalau ada yang terlanjur nikah itu harus diceraikan, sampai dipaksa kayak gitu. Masya Allah. Nah ini doktrin rasisnya mereka. Jadi al-kafa'ah gak begitu. Mau saya buka beberapa kitab, dari mulai kitab Fathul Wahab karya Syekh Zakaria Al-Ansori, dalam kitab Nihayatuz Zen karya Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin kitab yang kecil sering dikaji di pesantren, Qurratul Uyun karya Syekh Maulana At-Tuhami. Ini aja sudah ditempeleng sama Maulana At-Tuhami nih. Ini dalam syairnya nih, masalah syarat dan sah rukun nikah nih. Nih saya bacakan dulu ya, sebelum saya bacakan nih. Artinya kita jangan pernah takut dengan doktrin mereka. Mau kita dikatakan kafir kek, mau dikatakan kita kalau sebagai pembenci
husnul khotimah matinya kek, mau dikatakan rasis kek, karena kita ini melawan mereka yang justru sudah 1 abad lebih mereka itu mendoktrin dengan rasisnya mereka. Kita harus bangkit, jangan takut. Urusan masalah benci dan tidaknya, mereka yang ngomong di komentar tidak akan pernah mengetahui batin kita itu apakah kita benci sama dia atau tidak, kan begitu. Karena itu urusan daripada kolbu kalau masalah itu ya, mau hikdun hasud dan lain sebagainya. Kita menyampaikan agar supaya masyarakat ini sedikit demi sedikit mulai paham. Kenapa? Walaupun ini berat sebenarnya untuk memahamkan, karena sudah banyak yang terdoktrin. Ya kita nggak akan pernah berhenti, terus aja. Kan begitu. Ini Ustadz Imron yang sering disebut-sebut sama kamu ini loh pernah silaturahim langsung ke sesepunya Habib di Solo, namanya Habib Nuh. Kalau pengen tahu, ini dikiranya kita ini nggak pernah ada yang pernah sowan sama para habaib. Nah itu harusnya orang-orang seperti Ba'agir kayak gini ini harusnya dari Rabi'ah Alawiyah mengambil tindakan secara cepat, minimal dipanggil, nasihati, minta maaf kepada pribumi. Ini kan enggak. Di Jarno ada oknum Habib bocil-bocil menghinakan Mbah Hasyim Asy'ari, dibiarkan. Ada bocil-bocil menghinakan ulama-ulama kampung, ulama kiai-kiai pribumi, dibiarkan. Kan begitu. Ini sebenarnya ini yang rasis itu siapa sih? Ya mending kita dikatakan rasis membela Nusantara loh, daripada kamu membela asobiyahnya. Kamu mati membela asobiyah, jihad membela asobiyah, laisa minna manidda'a ila asobiyatin, kata Nabi. Aduh, Masya Allah. Nih saya bacakan, lanjut ya. Saya ingin menuntaskan mengenai tentang al-kafa'ah, karena ini dibahas oleh salah satu habaib. Di dalam pernikahan pokoknya tidak boleh ada pernikahan syarifah dengan orang biasa sampai dihukumi zina, haram. Berarti kamu menentang 4 madhab. Berarti Ba'alawi ini, klan Ba'alawi, bahkan ada fatwa dari ulama Tarim mengatakan seperti itu. Kalau benar itu fatwa dari ulama Tarim, kita nggak tahu apakah itu permainan dari klan Ba'alawi sini atau benar dari Tarim sana, kan nggak tahu. Berarti Anda berkhianat dengan madhab manhajnya madzhabul arba'ah. Nih kata Maulana At-Tuhami, innan nikaha hukmuhun nadmu ala ma sahha min madhabina wa naqala ruknahu zawjani wa syartuhu wali wa sighatul la ghairu fil muhassali wasyahidani syartu fid dukhuli wal mahru tardiyun 'alal maquli hadzal ladzi sahahu naqadu wa kullu dhi hijalahu munqadu. Ini tentang rukun dan syarat nikah loh, bro. Dengerin bro, yang kamu sanjung-sanjungkan itu lah ya. Satu pun tidak ada yang menjadi rukun ataupun syarat dalam pernikahan itu harus satu nasab, harus satu dzurriyyah. Gak ada. Aduh, lawan jangan, lawan. Lalu bagaimana dengan al-kafa'ah yang dimaksud dengan Nabi Muhammad SAW? Harus ada kesetaraan. Ingat, makanya ngaji di pesantren. Mereka itu kadang-kadang juga gak ngaji di pesantren, walau alam ngajinya. Al-kafa'ah itu al-mu'tabaroh. Ingat, nih saya buka sebelum baca dalam tafsir Ibnu Katsir, saya buka di dalam kitab Fathul Wahhab, ya, karya Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari. Al-kafa'ah wa yuqsadu bil kafa'ati musawatu halir rajuli li halil mar'ati. Secara definisi yang dimaksud dengan kafa'ah itu adalah kesetaraan kondisi mempelai putra dengan kondisinya mempelai putri. Harus ada keseimbangan. Di dalam kitab Fathul Wahhab, apakah al-kafa'ah itu termasuk syarat syahnya di dalam pernikahan atau bukan? Faslun fil kafa'ati, al kafa'atu al mutabaratu fin nikahi la lisihatihi bali anna haqqun lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Itu kata Syekh Zakaria Al Ansori. Siapa yang gak kenal dengan Syekh Zakaria Al Ansori?
Yo maklum sih. Biasanya kalau mereka gak ngaji kitab-kitab kayak gini, Pak. Kalau mereka gak pernah ngaji kayak kitab-kitab kayak gini. Mereka ngaji kitab Safinatun Najah aja gengsi kok. Ngaji kitab Jurumiyah aja mereka gengsi kok. Mau ngaji kitab apa lagi? Mereka pengennya kitab karya-karya yang ba'alawi. Kan begitu. Mau baca kitab-kitab karya ulama kita apalagi? Ulama kita itu dianggap kecoa kok. Ulama kita itu ada juga dianggap seperti celengan semar kok. Yang makanya pemahamannya ini justru sangat menyalahi daripada madzhabul arba'ah. Dengerin. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahhab, al-kafa'ah, kesetaraan itu hanya bagian daripada mu'tabar. Ya. Mu'tabarah itu apa sih? Artinya anjuran. Ingat ya. Di dalam nikah memang ada anjuran la lisihatihi, bukan dalam syarat sahnya pernikahan. Al-kafa'ah. Kan begitu. Bali anna haqqun lil mar'ati wal wali, dan kafa'ah ini bisa dipertahankan oleh seorang mempelai putri atau walinya. Artinya bisa mempertimbangkan muktabar itu, Pak. Andai kata anak saya cewek, anak saya ada yang melamar nih. Kemudian secara kondisinya berbeda gitu kan. Mungkin karena calon suaminya ini kurang kaya, sementara saya anaknya kaya. Nah, saya sebagai wali ini bisa mempertahankan. Artinya bisa menggugurkan daripada khitbahnya dia ketika melamar. Gak usah. Boleh seperti itu. Atau perempuannya ini kurang setara. Namanya mu'tabaroh. Begitu itu namanya. Tapi bukan menjadi syarat sahnya nikah. Begitu. Ya kalau sama-sama senang ya tetap nikah ya sah. Deh. Bahkan dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain oleh Syekh Nawawi Banten nih, diperjelas lagi. Dalam mempertimbangkan kesetaraan itu dalam hal apa saja? Di dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Banten membagi 5 al-kafa'ah mu'tabarah itu. 1, kata beliau, dalam hal merdekanya. Artinya kalau kita punya anak perempuan, setelah itu ada yang melamar, laki-lakinya masih budak, belum merdeka, maka saya sebagai wali dan anak saya itu bisa mempertimbangkan, bisa menolaknya. Ingat. Yang kedua, terjaganya agamanya. Mungkin anak saya ini solihah, si perempuan, tapi si laki-lakinya itu mabuk-mabukan, mencuri, nyolong ayam dan lain sebagainya, begitulah. Ini saya sebagai wali, ini bisa untuk iskot, gitu ya. Itu namanya kesetaraan. Yang ketiga, dalam hal nasabnya, betul, karena nasabnya mungkin nasab ini adalah syarifah anak saya. Andai kata ada orang lain yang mau melamar bukan seorang Habib, bukan Sayyid atau Syarif, boleh, bisa saya sebagai orang tua untuk menolaknya. Tapi ingat, ini bukan syarat sahnya nikah. Ini kan sampai ada yang memfatwakan sampai menjadi hukum zina, haram, itu menyalahi aturan. Yang keempat, dalam hal pekerjaannya mungkin karena calon mempelai putranya ini bekerjanya dari perkara yang haram, atau mungkin punya pekerjaan sementara anaknya terdidik gitu kan, itu bisa untuk supaya mempertimbangkan al-kafa'ah. Terakhir, yang kelima, dalam hal aib pernikahan. Contohnya apa? Seperti kepunyaan laki-lakinya gaiso, impoten, itu boleh iskotur nikah, Pak. Ada cacatnya lah, begitu saja. Itu namanya al-kafa'ah, itu al-mu'tabaroh, sesuatu yang bisa dipertimbangkan oleh seorang perempuan dan walinya atau bapaknya untuk memilih siapa yang akan menjadi calon suaminya. Itu memang dianjurkan, tapi fasenya tidak sampai menjadi haram, apalagi disebut zina kalau sudah akad. Ini kebablasan madhab, merusak madhab. Loh, ini baru kita buka dalam kitab Qurratul Uyun, Fathul Wahhab sama Nihayatuz Zain. Ini yang hebatnya begini, saya lihat di videonya si Rehan itu loh, si Rehan Al-Qadri itu sampai ngomongnya kan suaranya kan kayak gitu. Nebu tuh kiai, gitu. Kan bahasa Madura. Kalau ada kiai nikah sama Syarifah ikut bukan kiai, gitu kan? Ikut kiai tae, kiai ayam sampai kayak gitu, masya Allah. Teriak-teriak di Madura kayak gitu. Tuh, siapa itu? Kang Dodong tuh. Kalau kamu merasa benar untuk membela
Coba sama kamu tuh, orang-orang yang seperti itu, kasih pemahaman sama ente-ente itu. Atau siapa sajalah yang membela mereka. Kan begitu. Ini namanya doktrin rasis dari mereka. Ingat, kita ini ratusan tahun didoktrin dengan rasisnya mereka. Kita mah baru beberapa bulan sudah dianggap rasis, cie, gak tahu malu. Aduh, masya Allah. Ini kalau kita buka, wah lama lagi. Begitu ya. Jadi kalau ada sampai yang memfatwakan bahwa Syarifah menikah dengan selain Habaib Sayyid Syarif dikatakan haram bahkan sampai hukum zina, itu dusta. Menyalahi mazhabul arba'ah. Oh iya, wong mereka itu kadang-kadang mengungguli pada Imam Syafi'i, kok pengennya lebih daripada Sultan Aulia Tuan Abdul Qadir Jailani. Sampai Faqih Muqaddam itu diagung-agungkan, gak ada apa-apanya Abdul Qadir Jailani dengan Faqih Muqaddam. Bo, celeng, itu keliru. Apa? Bahaya ini. Saya ini ingat, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Rasulullah bersabda, hadatsana Al Hasan ibnul Husain, diceritakan dari Hasan bin Husain, hadatsana Qais yakni Ibnu Rabi an Syaib bin Gharqadah an Hudzaifah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengerin kalian ba'alawe. Iya, gak apa-apa, biar kita dikatakan rasis, Pak. Padahal kalau hati saya ini ya masarat, kalau hati saya masarat, artinya ya seneng aja, gak jadi masalah. Karena urusan masalah benci, iri, dengki itu kan gak bisa ditinjau dengan kasat mata, Pak. Walaupun ada yang ngomong, oh kan zahir ini adalah cerminan batin, betul, tapi ada. Nah itu untuk siapa dulu harus dipahami. Nih kata Nabi begini, Rek, mau itu habaib, mau itu sayyid, mau itu syarif, mau itu kiai, ajengan, ulama, tuh bagus, lora, apalagi aden, ning, syarifah, hubabah, siapa lagi? Natawasal bil hubabah al-batul lil mustatabah. Ada kan lagunya? Itu al-batul itu adalah kepada Sayyidatina Fatimah. Kepedean Syarifah. Nah, natawasal bil hubabah wal batul lil mustatabah lin nabi thumma sahabah fa'asa da'wa ujabah. Al-batul nih, makanya ngaji nih, tunjukin, jangan kepedean kon. Lihat dalam Quratul Uyun, siapa sih al-batul? Emang syarifah sekarang itu walaisa fi banatihi man qaba illal batul tabat ummau wa abba. Aduh aku kesel lagi, Pak, agak kesel sama orang-orang ini. Walaisa fi banatihi man yaqaba illal batul tabat ummau wa aba. Dan saya juga kadang-kadang aneh, Pak, nakobah itu kenapa sih di kita yang dikatakan garis keturunan itu harus dari bapak gitu loh, kenapa nggak dari ibu, kan begitu. Sementara begini kata beliau, Syekh At-Tuhami mengatakan begini, walam yabqa al-ana habdatun illa min Fatimatiz Zahra radhiyallahu anha. Kalau kita lihat di zaman sekarang, anak cucu Nabi Muhammad tidak ada lagi kecuali dari Bani Fatimah, bukan Sayyidina Ali. Kenapa yang jadi marga Al-Muhdar, Al-Attas, As-Sighab, Al-Haddad? Begitu, karena Sayyidina Ali istrinya banyak. Coba bagaimana kalau Sayyidina Ali menikah dengan istri yang lain, kemudian anak keturunannya mau masih dikatakan dzurriyyah Nabi? Kan begitu. Ya udah, itu mungkin ketetapan nakobah internasional ya, karena kita tidak mau membahas itu. Walaisa fi banatihi man yaqaba illal batulu tabat umma wa aba. Karena dari sekian banyak
putri kanjeng Nabi yang menghasilkan keturunan adalah Al-Batul. Al-Batul siapa? Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Natawasal bil hubaba Al-Batululis tuftaba lin Nabi thumma sahaba fa'asa da'wa ujabah. Begitu. Hafal saya juga, yang sering bawain setarim ya apalah. Wis ya, itu aja lah, saya kepanjangan. Intinya begitu. Jadi nggak ada keharaman, apalagi dihukumi zina. Yang terpenting ada akad nikah, mau itu siapa saja nasabnya tetap sah. Qabiltu nikah wa tazwijan mahril madkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.